Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nonisha Putri dengan NPM 243510 dengan mata kuliah Analisis Desain Perangkat Lunak. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang 5 perbandingan SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Apa itu SDLC? SDLC adalah tahapan pengembangan sistem dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi serta pemeliharaannya. Ada beberapa metode, yaitu ada beberapa metode yang populer, yaitu ada waterfall mode, spiral mode, incremental mode, RAD mode, dan agile mode. Nah, sebelum kita masuk perbandingannya, saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat tiap-tiap metode atau model yang saya katakan sebelumnya. Yang pertama ada waterfall. Oke, waterfall ini memiliki karakteristik yang bersifat berurutan. Artinya, tiap modelnya itu harus bertahap. Harus selesai sebelum lanjut. Jadi kalau misalnya yang tahap pertama ini sudah siap, belum siap, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau ke tahap B-nya. Nah, metode waterfall ini atau model waterfall ini adalah metode atau model yang paling klasik dari cara kerjanya, yaitu tadi yang berurutan. Dari tahap awal sampai akhir harus dijalankan satu persatu, tidak bisa langsung sekaligus. Nah, waterfall ini modelnya cocok untuk kebutuhan yang jelas sejak awal dan jarang berubah. Contoh proyeknya yaitu ada NASA, yang dia itu sistem yang terstruktur dan minim perubahan. NASA ini kan merupakan yang dia itu mengobjekkan sesuatu yang ada di luar angkasa, seperti itu. Nah, jadi waterfall ini kalau tadi saya bilang kalau misalnya tahap pertama belum selesai, dia tidak bisa melanjutkan ke tahap kedua. Lanjut ke model yang kedua, yaitu spiral. Spiral memiliki karakteristik yang bersifat iteratif atau setiap siklusnya itu mengevaluasi resiko. Nah, maksud dari siklusnya itu yaitu adanya perulangan, adanya looping. Nah, jadi ini hanya fokus ke risikonya aja, dia hanya fokus ke satu. Nah, jadi setiap tahapnya ini kita tidak cuma mengembangkan sistemnya aja, tetapi kita juga mengecek mengevaluasi adakah kemungkinan resiko yang bakal terjadi di model tersebut, di web tersebut. Nah, spiral ini sangat cocok untuk proyek yang bersifat kompleks dengan tingkat resiko yang tinggi. Contohnya yaitu ada pengembangan sistem di Boeing atau proyek kompleks, yaitu dia itu merupakan proyek yang kompleks dan beresiko. Dan yang ketiga, lanjut yang model ketiga, incremental. Nah, model incremental ini adalah pengembangan yang bertahap. Konsepnya ini bertahap. Jadi, sistem ini diluncurkan sebagian, kemudian ditambah terus. Pengguna atau kita, user, bisa langsung memakai sebagian fungsinya sebelum sistem lengkap. Maksudnya jadi sistem ini kita nggak bisa langsung jadi semuanya, tapi dibangun sedikit demi sedikit. Misalnya contoh nyatanya itu Instagram, mulai dari kita upload foto, berkembang ke story,
Reels, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi awal mula itu kan di Instagram kita hanya mengupload foto. Nah, semakin berkembang, maka Instagram itu bisa mengupload foto itu ke berbagai ininya. Seperti kita bisa bikin foto tadi itu ke story, reels, dan lain-lainnya. Ke postingan juga bisa. Oke, lanjut. RAD atau Rapid Application Development. Nah, RAD ini atau Rapid Application Development ini, dia itu fokus pada kecepatan lewat prototype dan pemakaian komponen kode siap pakai. Nah, sesuai namanya ini berarti dia tuh fokus ke kecepatannya. Nah, biasanya ini pakai prototype dan juga reuse yang kodenya itu yang udah siap dipakai gitu. Jadi proses pembuatannya tadi ini lebih cepat dibandingkan dengan model-model lainnya seperti incremental, seperti spiral, dan waterfall. Nah, ini dia tuh lebih cepat dibandingkan yang model-model yang lainnya. Nah, setelah itu contohnya itu yaitu adalah pembuatan aplikasi cepat dengan Microsoft Access dan tools yang serupa. Oke, lanjut yang kelima, itu ada Agile. Nah, ini merupakan model yang terakhir dan yang paling banyak digunakan. Yang digunakan pada waktu sekarang, pada waktu masa kini. Nah, Agile ini memiliki karakteristik yang fleksibel. Karena pengembangannya ini bisa dilakukan dalam sprint atau tahap-tahap kecil dan selalu ada feedbacknya, ada feedback dari usernya. Selain itu juga ada iteratif, bekerja dalam sprint pendek dengan feedback pengguna tadi. Nah, keunggulan dari Agile tadi ini, dia tuh sangat responsif terhadap perubahan dan kolaboratif terhadap pengguna atau usernya. Jadi kalau misalnya ada perubahan, dia tuh langsung bisa disesuaikan. Bisa langsung disesuaikan seperti itu. Contoh dari Agile ini seperti Spotify dan Netflix. Nah, dari dua aplikasi tadi ini, dia bisa sering melakukan yang namanya update fitur berkala. Seperti itu. Update fitur berkala. Lanjut, kita masuk ke perbandingannya. Oke. Sekarang kita akan membandingkan waterfall dengan agile dan spiral. Waterfall versus agile. Nah, waterfall ini dia tuh bersifat kaku. Sedangkan agile ini fleksibel dan cocok untuk proyek yang dinamis. Kenapa dia bisa kaku? Karena dia tuh harus berurutan dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, kalau misalnya agile tadi ini dia tuh bisa berubah kapan aja, bersifat dinamis. Nah, jadi kalau misalnya proyeknya dinamis, nah agile ini lebih cocok dibandingkan waterfall. Tapi kalau misalnya dari awal itu udah jelas bagaimana proyeknya, nah waterfall ini masih oke daripada si agile-nya. Yang kedua, waterfall dan kita akan membandingkan waterfall dengan spiral. Nah, waterfall dengan spiral. Spiral ini adalah unggul dalam manajemenkan risiko melalui analisis di setiap siklusnya. Nah, kalau dibandingkan waterfall dengan spiral ini lebih unggul, ya kan? Lebih unggul dalam manajemenkan risiko melalui analisis di setiap siklusnya. Nah, karena di setiap tahap selalu ada analisis risiko, sedangkan waterfall ini nggak terlalu fokus ke situ, karena dia tuh udah
bertahap-tahap, berurutan seperti itu. Nah, jadi kalau bisa dibandingkan, spiral ini dia tuh lebih cocok untuk proyek yang besar dan kompleks. Kita lanjut. Perbandingan antara incremental dan RAD. Waterfall dengan incremental. Incremental ini dia itu lebih cepat memberikan hasil ke user karena sistemnya tadi ini dibangun bertahap dibandingkan dengan waterfall. Nah, karena waterfall ini kan dia harus menunggu selesai seluruh sistemnya baru bisa lanjut ke sistem berikutnya. Nah, kalau misalnya incremental tidak, dia itu lebih cepat karena dia bertahap. Lanjut ke incremental versus RAD. Incremental versus RAD. RAD tadi kan dia tuh lebih fokus ke kecepatan ya, dari namanya kita bisa tahu. Nah, incremental ini lebih ke terstrukturnya dan kestabilannya untuk dalam jangka panjang. Nah, tapi biasanya RAD tadi ini kurang cocok untuk proyek yang besar. Karena kan proyek yang besar tadi ini dia itu di spiral ya, di spiral. Di spiral. Oke, lanjut. Yaitu perbandingan Agile versus RAD. Oke. Agile ini menekankan fleksibilitas dan kolaborasi pengguna, sedangkan RAD tadi ini menekankan kecepatan pembuatannya. Nah, jadi Agile ini lebih fokus dalam fleksibilitas dan kolaborasi penggunanya, sedangkan RAD tadi ini fokus ke kecepatannya. Nah, kalau misalnya dia butuh adaptasi cepat, Agile ini bisa karena dia kan berkolaborasi antar pengguna. Nah, seperti itu. Kalau misalnya butuh yang cepat, maka RAD lah solusinya. Jadi, setiap dari semua model ini sebenarnya nggak ada yang paling bagus secara mutlak, tapi tergantung dari proyek yang kita kerjakan, di mana cocoknya di mana yang model kita ambil, seperti itu. Semua tergantung pada kebutuhan proyek, apakah butuh yang cepat, yang terstruktur, yang fleksibel, dan yang lain-lainnya. Oke. Terima kasih. Semoga penjelasan ini membantu memahami dalam membandingkan metode atau model SDLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.